uh, kemarin sudah Natal ya, jadi khotbahnya nggak usah Natal. Udah Natal berkali-kali, udah berapa kali Natal di sini? Natal di mana gitu ya. Nah, tuh kan sudah banyak khotbah Natal yang didengarkan. Tetapi kita ini mau masuk tahun baru. Nah, kalau masuk tahun baru tentu kita berpikir yang baru-baru. Ya, tapi jangan suami baru, jangan istri baru ya, bahaya. Repot nanti. Ya. Karena kemarin saya lihat, bukan kemarin, beberapa hari lalu, di belakang truk, biasanya tulisan di belakang truk ini kan luar biasa kata-katanya ya. Jadi saya membaca, jadi istri tidak perlu dandan. Itu paling atas. Kan sudah ada suami aja. Terus di bawahnya ada tulisan, dibuat tulisan begini kayak si gambar istrinya gitu. Tapi bahasa Jawa ya, siapa bilang istri nggak boleh dandan? Apa nggak tahu kalau pelakor itu lebih angker dari kuburan? Di belakang truk loh. Yang punya truk ini kayaknya istrinya ini ya, dipakai sama suaminya. Rata-rata kan tulisan-tulisan di itu belakang truk itu selalu kata-kata yang sangat menghibur buat orang-orang yang ada di belakang. Tapi yang sering dulu, tapi udah nggak ada, apa, kutunggu jandamu, itu sudah nggak ada lagi ya, sudah bosan itu. Nah, jadi saya akan punya tema, bukan tema sih hari ini. Judul saya hari ini adalah bagaimana kita bersama Tuhan menaklukkan tanah yang baru. Nah, mungkin ini buat Anda tanah lama ya. Tetapi tanah yang baru ini bicara bagaimana kita menaklukkan sesuatu yang sudah Tuhan janjikan, yang kita anggap belum digenapi, tapi ternyata itu on the way. Bagaimana ngomong on the way ya? Jadi kayak kalau Anda pesan barang, sesuatu sudah dalam perjalanan. Kalau dibuka di Shopee itu berarti sedang dalam proses antar ya. Jadi menaklukkan tanah baru bersama dengan Tuhan. Ketika bicara menaklukkan tanah baru bersama dengan Tuhan, kita masuk dulu pada poin pertama. Seperti biasa saya punya poin, kalahkan ketakutan dengan jaminan penyertaan. Jadi kita harus mengalahkan ketakutan ini dengan jaminan penyertaan. Kita baca dalam Yosua. Jadi contoh yang akan saya pakai hari ini adalah Yosua. Bagaimana setelah perginya Musa, meninggalnya Musa, Yosua itu harus berjuang bersama orang Israel untuk masuk ke tanah yang dijanjikan. Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu yang menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Itu firman Allah dalam Yosua 1 ayat 9. Ketika masuk di tanah yang dijanjikan, di sana ada orang-orang sebelum masuk ke tanah perjanjian, itu ada orang-orang Yeriko. Jadi orang-orang Yeriko ini adalah keturunan raksasa. Badan mereka gede-gede. Mungkin kalau kita sekarang ya paling tinggi-tinggi 160 lah ya. Itu pun masih kotor ya Pak ya. Karena 10 sentinya masih dosa, berarti sudah 150. Nah, kalau keturunan raksasa biasanya tingginya mereka itu ada sekitar lebih dari 2 meter, jadi 2,5, 3 meter, belum lagi badannya besar-besar. Nah, kalau tempat itu di Yeriko pada saat itu bukan hanya 1-2 orang yang badannya besar, bisa dibayangkan rasa takut yang dimiliki oleh Yosua dan para orang Israel waktu itu untuk masuk ke tanah perjanjian. Begini, ketika Anda dijanjikan sesuatu, tetapi apa yang ada di depan Anda itu sepertinya mustahil, Anda akan berpikir, masa bisa? Bahkan Anda akan disertai dengan rasa takut. Kalau kita melihat cerita Yosua ini, harusnya kan mudah ya, Tuhan hanya menghilangkan musuhnya. Tapi Tuhan tidak menghilangkan musuhnya. Sekarang pertanyaan saya, ketika kita berhadapan dengan masalah, kenapa Tuhan tidak menghilangkan masalah kita? Kan harusnya sudah berdoa, dihilangkan dong masalahnya. Yang sakit kan lagi sakit nih, udah berdoa, kenapa nggak disembuhkan penyakitnya? Kita berdoa buat pekerjaan kita. Loh, Tuhan ini kan doanya dijawab dong. Kan sudah berdoa. Tuhan tidak menghilangkan musuhnya Yosua pada saat itu bersama dengan orang Israel. Apa yang ada di depan mereka untuk masuk ke tanah yang baru, tetap ada musuh di sana, tidak hilang. Hari ini ketika kita masuk di tahun yang baru, apakah masalah kita selesai? Tidak. Jangan berpikir, oh tahun yang baru, masalah yang baru ya. Hati-hati. Namanya juga baru ya.
ketambahan masalah baru. Kenapa? Utang di tahun 2025 belum terbayar, ketumpuk di tahun 2026. Kredit kalau nggak bisa bayar, kapok. Tapi apakah kita harus takut dengan hal itu? Tidak. Kenapa dikatakan di dalam ini tadi, jangan kecut dan tawar hati sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau. Apa yang dilakukan oleh Tuhan? Tuhan tidak menghilangkan musuhnya orang Israel, tetapi Tuhan memberikan jaminan kehadirannya. Tuhan menjamin dia hadir, artinya lawan musuhnya pasti menang karena Tuhan hadir di sana. Selesaikan masalahmu. Kenapa? Tuhan memberikan engkau kekuatan. Ini yang namanya mengalahkan ketakutan dengan jaminan penyertaan. Jadi kalau Tuhan menjamin dia menyertai kita, mau takut apa? Kecuali Anda berdosa, wajar Anda takut. Ketika kita masuk di tahun yang baru, kita berpikir bahwa Tuhan ini ada hal yang baru. Hal yang baru mungkin masalah baru, tapi ingat, hal yang baru dalam cara kita berpikir bahwa Tuhan menyertai kita. Masalah akan tetap ada. Makanya saya bilang, kalau hidup kita diselimuti oleh masalah, itu artinya kita hidup. Kalau diselimuti oleh kelapa, itu namanya klepon. Kalau diselimuti sama gula, itu namanya donat. Kalau diselimuti sama wijen, namanya onde-onde. Apa lagi? Kalau diselimuti sama apa lagi, Pak? Sama selimut, itu namanya kedinginan. Ya. Jadi hidup ini pasti diselimuti oleh masalah. Intinya adalah yakin bahwa ada jaminan penyertaan Allah. Hari ini Anda punya usaha yang baru, pekerjaan yang baru. Takut tidak? Aduh, sukses gak ya? Aduh, berhasil gak ya? Kenapa takut? Namanya juga kita menjalaninya. Kenapa kita menjalaninya? Karena kita yakin kita punya Tuhan. Ada Allah yang menyertai kita. Hari ini, seperti tadi kata Pak Dempsey, tidak mau ngecek darah, takut macam-macam. Tapi saya beritahu, kalau hari ini ada orang yang percaya didiagnosis penyakit A, B, C, D, takut tidak? Manusia pasti takut. Tapi ingat, Allah menyertai engkau. Kenapa takut? Kalau memang mati karena penyakit, terus mati karena memang dia tua, apa bedanya? Saya tanya, orang mati karena penyakit sama mati karena tua, siapa yang masuk surga? Imannya tuh Pak. Makanya ada orang bilang, gak enak kalau mati kenapa? Ketelan biji salak. Kenapa? Kurang keren kalau mati jantungan, kan penyakit orang kaya. Gitu loh. Lah, terus maunya matinya ya kudu jantungan atau karena apa? Pasang ring gitu mati gitu. Jadi lebih keren. Orang kok aneh-aneh. Itu tidak menentukan Anda mati jantungan kah, makan keselak salak kah. Matinya itu nggak menjamin Anda masuk surga. Apakah dengan Anda mati karena jantungan, matinya orang kaya, Anda masuk surga? Terus lebih elit begitu? Iya Bu, daripada mati karena kurap. Emang mati karena kurap itu masuk surga? Kurang elit Bu. Saya bilang seperti ini, bahwa ketika kita didiagnosis misalnya sakit ini, sakit itu, jangan takut. Sesuatu yang baru yang kita dengarkan, mungkin kita merasa kita tidak punya kekuatan untuk melakukannya. Ingat, Tuhan kita punya kekuatan. Jadi mau bisnis baru, pekerjaan baru, apapun yang Anda lakukan, hal yang baru, jangan takut. Kalau itu sudah didoakan, ingat, jaminan penyertaan Allah. Hari ini hidup kita dijamin oleh Allah. Masa tua dijamin oleh Allah. Pak Frans bisa berkendara kemana-mana, emang karena hebat? Tidak, karena penyertaan Tuhan. Anda juga mengerjakan segala sesuatu itu karena penyertaan Tuhan. Apakah Anda sempurna? Tidak. Jauh dari kata sempurna. Sangat tidak sempurna apa yang kita lakukan. Tapi Tuhan kita sempurna. Ini yang harus kita tahu, bahwa di dalam Tuhan tadi dikatakan Yosua 1 ayat 9, jangan kecut dan tawar hatimu. Jadi kalau hari ini ada jaminan keselamatan, kita tahu bahwa satu hal yang bisa kita ucapkan adalah bukan aduh Tuhan kok begini, tapi ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Saya pernah bertanya kepada satu anak, lebih tepatnya dia cerita. Jadi ini murid saya, dia cerita seperti ini. Gurunya di sekolah mengatakan, jadi dia waktu itu TK. Gurunya mengatakan, kalau misalnya ommu memberikan kamu permen 2, kemudian dia memberikan kamu lagi 3 permen, jadi apa yang akan kamu jawab? Anaknya bilang gini, terima kasih Om. Terus gurunya bilang, Ommu kasih 2 permen, terus ditambahin 3 permen, kamu jawab apa? Terima kasih Om. Terus
Gurunya bilang gini, 5. Dia ngomong begini. Tapi guru sekolah minggu bilang kalau dikasih apapun jawabnya terima kasih. Hari ini kalau Tuhan memberkati Anda 1 motor, Tuhan bilang, oh dia butuh 2 motor. Anda bilang, Tuhan 2 motor kurang, tambah lagi. Nggak bilang terima kasih, nggak tahu bersyukur. Hari ini sudah dikasih beras 5 kilo. Anda bilang apa sama Tuhan? Jawabnya apa? Kurang Tuhan, tambah 5 kilo lagi. Nggak tahu diri. Jadi harus bilang, terima kasih Tuhan. Lebih pintar anak sekolah minggu dari kita. Hari ini kita diberkati, masih ngomong angka dengan Tuhan. Dikasih 100.000, minta berapa? 1 juta. Dikasih 1 juta, minta lagi. Karena hitung-hitungannya kita berlaku buat Tuhan. Ingat, Tuhan tidak pernah menghitungkan sesuatu buat kita loh. Karena ketika Tuhan memberi, dia tahu yang terbaik, dia tahu yang sempurna buat kita. Jadi kalau Tuhan kasih apapun hari ini, katakan terima kasih Tuhan. Itu namanya masuk ke dalam perspektif yang baru untuk boleh masuk ke tanah yang baru. Bersyukur, termasuk buat gereja ini. Syukuri, udah kebelah-kebelah begini, syukuri saja. Anda tidak bayar kontrakan kok. Jangan bilang, tapi gereja orang lain lebih bagus. Sekarang saya tanya, yang masuk surga yang gerejanya bagus atau yang pecah-pecah yang digratiskan? Nanti yang masuk surga, Petrus bilang, yang gerejanya besar, yang pohon Natalnya segede gabah, masuk surga. Yang gereja Kanaan jemaatnya pecah-pecah gratis lagi. Gak usah masuk surga. Gak ada begitu. Tidak ada hitung-hitungan seperti itu. Bicara iman. Iman orang yang ada di gereja besar, apa sama dengan orang yang ada di gereja kecil? Bisa saja sama. Karena itu yang diperhitungkan. Tidak ada syarat masuk surga yang gerejanya gak ada retak-retaknya. Yang tidak banyak bannernya tembel-tembel. Ayo. Gereja yang banyak tembelannya dilarang masuk surga. Nggak ada. Kalau di dunia banyak. Yang bajunya tembel-tembel dilarang masuk pesta. Yang pakai sandal jepit dilarang. Kan banyak seperti itu. Di surga tidak. Ini bicara hati. Jadi kalau kita bicara bersama dengan Tuhan menaklukkan tanah yang baru. Artinya menaklukkan pengharapan yang baru. Bersama dengan Tuhan. Meskipun mustahil. Tapi kita bisa melakukannya. Kenapa? Ada jaminan penyertaan Allah. Nah, yang kedua, ketika masuk ke dalam tanah yang baru ini namanya, jadikan firman Tuhan sebagai SOP. SOP, apa kepanjangan SOP? Ayo. SOP, buntut kah? Standard operation. Ayo apa Pak? SOP. Ada sop merah ya. Sop buntut. Jadikan itu SOP firman Allah. Kenapa dijadikan SOP? Gini, apapun yang kita lakukan, kita harus berpadan pada firman Allah. Misalnya, Anda mau melakukan sesuatu. Firman Allah katakan berdoa dulu. Berbisnis dulu baru berdoa keliru. Berdoa dulu baru berbisnis. Kemudian Anda punya keputusan untuk melakukan sesuatu. Jangan ambil keputusan dulu baru berdoa. Kebalik, berdoa dulu baru ambil keputusan. Banyak orang menikah dulu baru berdoa. Setelah menikah, Tuhan, kok saya harus bayar utang setelah menikah? Lah siapa suruh nikah tadi? Saya pinjam ini, pinjam itu. Setelah menikah, akhirnya nggak bisa beli rumah, nggak bisa bayar apa-apa. Kenapa? Bayar utang. Waktu nikah kan keluar sekian-sekian. Makanya sebelum menikah berdoa dulu. Termasuk orang yang buat usaha, ya saya nggak usah sebut. Ada orang di daerah sini buat usaha, kemudian ngomong ke saya, ya dibantu oleh yayasan untuk usahanya. Saya pikir sudah matang-matang dipikirkan. Setelah saya bilang, mana usahanya? Uangnya dipakai ternyata buat bayar utang. Haceh. Saya bilang, permintaannya ke yayasan buat usaha. Mana usahanya? Iya, soalnya kemarin sebelumnya ada utang. Pikirkan dulu. Baru ini. Oke, kamu katanya mau buat bisnis A gitu. Sudah dipikirkan. Belum sih, masih lihat orang buat kok bisa. Kamu bisa enggak? Enggak. Lalu. Nah, ini namanya orang yang berpikir bahwa dia lebih pintar sebelum dia bertanya kepada Tuhan. Ingat, kita memang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Tetapi kepintaran kita kebatas. Kemampuan kita terbatas. Berdoa dulu. Kenapa? Supaya diberikan hikmat oleh Tuhan. Jadi kepintaran itu tidak akan berfungsi tanpa hikmat. Banyak orang pintar gagal. Kenapa?
tidak punya hikmat. Banyak orang yang punya ide luar biasa, gagal. Kenapa? Tidak punya hikmat. Karena tidak dilakukan dengan cara yang baik. Kenapa? SOP firman Allah itu akan menuntun kita dengan cara yang benar. Karena tidak mungkin cara Tuhan salah. Emang cara Tuhan pernah salah? Tidak pernah. Tuhan pernah tidak ngomong seperti ini? Waktu ada orang gila ya, dia kan bilang kepada iblis, masuk ke babi-babi. Dia tidak suruh orang gila itu lompat aja, nanti setannya ini keluar dari tubuhmu. Ya mati dong orangnya. Tuhan caranya berbeda. Makanya harus jadikan firman Allah sebagai SOP. Kita baca Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Jangan lupa engkau perkatakan. Tapi lihat, tetapi renungkanlah itu. Baca firman gak direnungkan. Saya ya, jujur. Ini saya jujur. Dalam 1 tahun, saya tidak bisa selesai dari Kejadian sampai Wahyu. Karena terkadang saya ulang. Bisa 3 bulan kitab yang sama. Kenapa saya ulang-ulang? Saya pengen tahu ini sudah berapa kali dibaca. Kok tiap kali baca ada sesuatu yang baru. Jadi jangan jadikan resolusi tahun 2026 membaca dari Kejadian sampai Wahyu. Baca tok, buat apa? Itu juga Anda suruh, anak kecil suruh baca, dia bisa baca dalam 3 bulan selesai. Kalau hanya baca tanpa direnungkan, itu bukan jadi SOP. Itu hanya seperti orang Indonesia, maaf. Kalau dilarang lewat itu tetap aja lewat. Kenapa? Nggak dibaca. Lampu merah, lewat saja. Kenapa? Kan belum terlalu merah. Kuning sudah disuruh hati-hati, berhenti itu siap-siap berhenti. Jadi tambah kenceng. Yang tadinya kecepatan 30, udah kuning itu kecepatan 60. Kalau sudah merah bukan 60 lagi, 80. Jret, setan pun ketabrak. Itu orang Indonesia. Orang Indonesia. Tapi di sini bukan orang Indonesia semua kan? Bukan. Di sini orang warga kerajaan Allah ya. Hanya orang Indonesia yang begitu. Nah, tetapi di sini dikatakan jadikan firman Allah sebagai SOP. Tuhan memberikan resep untuk sukses kepada Yosua, bukan strategi militer yang canggih. Ada tidak di dalam Alkitab diceritakan Tuhan bilang gini, Yos, nanti ya kamu siapkan para tentara di sini, tapi di daerah situ nanti khusus untuk penembak, yang di sana khusus. Tidak ada strategi apapun. Tidak tercatat bahwa Tuhan memberikan strategi seperti yang dipakai tentara perang hari-hari ini. Tuhan tidak memberikan strategi itu kepada Yosua. Tapi apa yang Tuhan berikan kepada Yosua? Resep untuk menjadi sukses. Apa itu? Firman Allah. Tadi dikatakan, perkatakan kitab Taurat ini dan renungkan. Cuman itu resepnya. Orang sukses, kalau sudah hidup dengan kebenaran firman Allah, berkat Allah terus mengalir dalam hidupnya. Kenapa? Setiap orang yang takut akan Tuhan, ia akan seperti pohon di tepi aliran air. Tidak akan pernah mati. Emang ada orang yang khusus nyirami? Nggak ada, karena sungai itu terus ada memberikan kehidupan. Itulah orang-orang yang hidupnya juga dialiri oleh firman Allah. Kita bisa hidup, kita penuh dengan berkat-berkat Allah. Jadi, kata berhasil dan beruntung kita bisa temukan di dalam Alkitab. Dijadikanlah engkau berhasil dan beruntung. Tapi ingat, berhasil dan beruntung dalam firman Allah bukan pas kebetulan. Misalnya kayak door prize. Itu kan kebetulan. Terus kalau nggak tahu, kalau di Surabaya itu kalau kita beli sesuatu terus nanti dikumpulkan kuponnya, nanti bisa di apa gitu. Kemarin saya malah ketemu katanya botol Aku Viva ya yang baru itu ada nomornya, bisa diganti dengan uang. Jadi di dalamnya ada tulisan 1.000, 2.000, 3.000. Saya bilang, ini kenapa dikumpulin ya tutup botolnya? Oh, itu bisa kumpul uang, ada uang apa? Ada tulisan di bawah botolnya. Kalau itu beruntung cara dunia, istilahnya apa bahasanya ya? Wes nasib-nasiban lah, untung-untungan lah ya. Tetapi di dalam firman Allah tidak ada yang namanya untung-untungan. Yang di dalam firman Allah berhasil dan beruntung itu dari keputusan yang tepat yang kita buat, maka karena ada prinsip kebenaran di dalamnya. Jadi gini, ketika kita hidup dengan prinsip kebenaran, maka kita beruntung dan berhasil. Bukan karena ya pas ini aja, nasibnya aja. Nggak ada.
Tidak ada keberuntungan seperti itu. Jadi gini, kalau bahasa Inggris dikatakan seperti ini, lucky and unlucky. Jadi pas lagi sial aja, pas lagi nggak ada sial dan untung seperti itu di dalam kekristenan. Yang ada adalah kalau kita hidup dengan SOP ke dalam firman Allah, pasti berhasil, pasti beruntung. Jadi bukan nasib-nasiban. Ya pas aku baik pasti diberkati Tuhan, pas aku jahat ya tidak diberkati. Bukan. Prinsip Tuhan nggak begitu loh ya. Tuhan nggak bilangnya lagi nakal nih orang ini, usah diberkati. Tidak. Dia bukan seperti Bapak di dunia juga. Suka, awas loh ya, kamu nggak denger mama, kamu nggak tak kasih mainan. Nggak. Tuhan tidak pernah mengancam. Tuhan tidak pernah mengancam, tetapi Ia membiarkan ketika kita keras kepala. Ya sudah, coba caramu wes. Kalau caramu bagus, lakukan. Kita lihat seberapa hebat. Tapi akhirnya kan kita kapok-kapok sendiri. Udah kapok sendiri, yang kita salahkan siapa? Tuhan. Ini manusia nggak tahu diri. Jadi gini, di dalam kekristenan ketika bicara jadikan firman sebagai SOP, jangan ikut budaya normal. Tahu budaya normal? Budaya normal itu begini. Kalau mau sukses, ada hal yang normal. Sogo. Sogo. Apalagi? Bapalah, kalau jualan, kiloannya itu kan nggak sampai 1 kilo. Ya, 900 gitu. Kayak yang ditangkap itu kapan lalu kan dia jual minyak, katanya 1 liter, ternyata isinya cuma 790 mili. Ditangkap. Padahal sudah viral tuh minyak, sampai saya beli lagi buat PBS. Saya tidak tahu kalau itu ternyata memang minyaknya bagus. Minyaknya bagus. Timbangannya pantas kok. Dihitung-hitung kok. Maksudnya ya lebih murah lah gitu. Ya lebih murah, dia kurangi isinya. Tetapi itu yang namanya budaya normal. Jangan ikuti budaya normal seperti itu. Termasuk budaya normal sirik. Iri. Ya, Anda kalau udah iri sama orang lain, itu budaya normal. Karena Anda berpikir, alah jelek aja begitu kok sudah laku. Biarin tuh, dia laku. Terus ada lagi kalau tetangga, saya nggak tahu kalau di desa itu kenapa ya. Ya mungkin di kota juga. Kalau tetangganya beli sepeda motor itu loh, suirik pol. Beli TV sirik. Saya pernah, itu dia beli lemari diantar pakai truk. Belum lagi lemari talinya dicopot. Tetangga pada ngumpul. Tuh apa? Ya tak merek apa? Terus saya nggak tahu kalau di desa Olimpik. Ya mungkin karena keirian. Kalau bahasa Jawa mengembang apa? Nggak tahu dia ngomong bahasa Jawa. Dia tanyain apa maksudnya, katanya kalau itu gini. Nah intinya gini, orang beli sesuatu Anda iri, dia dapat sesuatu Anda iri, itu pun tidak benar di hadapan Tuhan. Jadi gini, jangan sampai budaya normal ini jadikan budaya kita. Jadikan budaya kita adalah budaya yang takut akan Tuhan. Jadikan firman Allah sebagai SOP. Nah kalau di dalam keluarga seperti ini, banyak orang merasa sudah tidak cocok. Akhirnya memilih untuk meninggalkan keluarganya. Ya ada orang bercerai. Ada juga yang dia tidak cocok dengan anaknya. Dia meninggalkan keluarganya hanya karena dia tidak cocok. Nah, tidak cocoknya gini. Jadi anak-anaknya itu sudah kerja. Nah namanya sudah kerja ya, yang membiayai orang tuanya kan anaknya nih. Bapaknya nggak bisa ditegur. Bapaknya itu sudah umur berapa? Ya maaf saya katakan tidak tahu diri kenapa. Keluar malam jam 10 pakai singlet. Ditegur tuh nggak mau. Naik sepeda motor, katanya mau ketemu teman-temannya. Ya namanya anak sayang orang tua, kalau bapaknya naik sepeda motor pakai singlet kan tentu ditegur. Gak mau. Sudah gitu bapaknya paru-parunya sudah dibawa ke dokter, hitam semua karena merokok. Ditegur merokok, gak mau. Jadi dia meninggalkan keluarganya. Dia pergi, akhirnya dia jadi gelandangan. Jadi gelandangan bukan, ya, terus dinas sosial mencari keluarganya, ditanya kenapa menelantarkan bapaknya sendiri. Kita nggak telantarkan, dia yang mau telantar sendiri kok, nggak mau pulang. Sekarang siapa yang salah? Kita juga begitu loh. Kadang kita menelantarkan diri kita sendiri, kita menjauh dari Tuhan. Yang kita salahkan siapa? Tuhan. Terus orang yang tidak mengenal Tuhan bilang, itu Tuhanmu di mana? Katanya Tuhannya baik. Loh kamu jadi begini. Loh, kok jadi Tuhan yang salah? Kita yang meninggalkan Tuhan, kita menelantarkan diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita tidak hidup sesuai dengan SOP, kebenaran firman Allah. Jadi kita harus belajar apa yang namanya apapun yang kita hadapi, kita tahu ada kebenaran firman Allah di dalamnya, lakukan itu. Kenapa orang Kristen bisa dikatakan
punya hal yang menjadi kebanggaan. Kenapa? Setiap kali kita melihat ada ketidakcocokan, ada ketidaksenangan, kita tetap kembali pada firman Allah. Kenapa? Firman Allah katakan bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita ada dalam rencana Allah. Senang atau tidak senang kita tetap di dalamnya, maka berkat Allah pun akan tetap ada dalam kita. Karena saya pernah mengatakan bahwa kalau menjadi orang Kristen ini kan bangga punya SOP firman Allah. Menjadi orang Indonesia juga harusnya kita ini masuk mungkin UNESCO atau apalah yang terkenal gitu. Karena di Indonesia itu belalang dan kupu-kupunya itu hebat. Siang makan nasi, malam minum susu belalangnya. Gimana lagunya itu, Pak? Nah, kalau orang bule dengar poame belalang kupu-kupu, siang makan nasi, malam-malam minum susu. Berarti kaya orang Indonesia ini. Kupu-kupunya aja makan nasi, belalangnya minum susu. Saya aja jarang-jarang minum susu. Tapi hebatnya orang Indonesia begitu. Nah, tapi kita bisa melihat bahwa jangankan orang Indonesia, orang Kristen itu sangat hebat karena punya SOP yang luar biasa. Firman Allah. Yang ketiga yang kita lihat dalam kehidupan Yosua adalah dia berani dalam tanda kutip membasahi kakinya, artinya imannya berani melangkah. Kita baca Yosua 3 ayat 15 sampai 16a ya. Yosua 3 ayat 15 sampai 16a. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam mengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, bla 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 bla, maka berhentilah air itu mengalir. Ingat, berhentilah air itu mengalir. Ini hampir sama seperti Musa membelah air. Pada saat mereka melewati sungai Yordan, ini kan lagi bawa tabut Allah. Nanti lewat sungai itu kita tenggelam bagaimana? Ini lagi, sungai ini bukan sungai cuma semata kaki ya. Maaf ya, ini sungai Yordan. Anda bisa lihat di YouTube kan ini. Sungai Yordan itu bisa sedada, bisa sekepala. Jadi itu akan membuat mereka kalau menyeberang membawa tabut Allah, karena tabut Allah waktu itu kan nggak boleh jatuh, nggak boleh ini, dan apalagi mereka bawa anak-anak. Kalau orang dewasa mungkin tidak tenggelam hanya sampai leher. Kalau bawa anak-anak, tapi apa yang dilakukan oleh bangsa Israel pada saat itu, mereka berani mencelupkan kakinya, masuk saja. Kenapa? Dalam imannya. Anda tahu apa yang terjadi? Firman Allah katakan, maka berhentilah air itu mengalir. Kalau air itu terus mengalir, mereka semua bisa hanyut. Tetapi ketika berani melangkahkan kakinya masuk, berhentilah air itu mengalir, memberikan mereka jalan. Di sini kita bisa melihat apa yang ada di depan kita menakutkan. Apa yang ada di depan kita tidak masuk akal. Berani melangkah. Makanya tadi saya katakan berdoa dulu, melangkahlah. Pasti Tuhan sertai. Kenapa Tuhan sertai? Seperti dari awal tadi dikatakan ada jaminan penyertaan Allah. Jadi hari ini Anda takut apa? Mama saya setiap kali telepon, dia kan tanya pelayanan saya. Saya selalu bilang saya pelayanan penginjilan untuk orang-orang yang belum percaya. Mama saya selalu bilang, hati-hati lo ya. Hati-hati, karena punya ketakutan. Punya ketakutan bahwa nanti saya dilempari batu, saya ditangkap polisi, saya nanti diburu. Ini ketakutan mama saya. Tapi saya bilang, saya percaya bahwa sebelum saya melakukannya, saya sudah berdoa. Bukan juga saya dengan, hebat saya bisa melakukannya. Tidak. Makanya tadi dikatakan butuh hikmat sebelum mengambil keputusan. Butuh hikmat sebelum melakukan sesuatu. Jadi kalau kita berani melangkahkan kaki kita, membasahi kaki kita, pastilah Tuhan bertindak. Karena langkah iman, di sana Allah bertindak. Kita saat ini yang kita mau, sebelum kita melangkah, Tuhan selesaikan masalah kita. Keliru. Karena ini cara kita berdoa. Tuhan, aku berdoa selesaikan masalah ini. Bukan itu yang Tuhan mau. Ketika kita berdoa untuk masalah kita selesai, Tuhan bilang melangkah dulu. Hadapi raksasa itu, hadapi masalah itu. Ini yang Tuhan lakukan terhadap bangsa Israel yang dipimpin oleh Yosua pada saat itu. Mereka menghadapi bangsa-bangsa keturunan
raksasa. Menang tidak? Menang. Anda tahu kalau film 300 itu yang bisa melawan 1 juta orang Persia hanya dilawan oleh 300 Spartan? Sebenarnya itu cerita diambil dari Alkitab. Itu kan mitos. Ada yang bilang benar, enggak, itu mitos. Yang benar terjadi itu di Alkitab. Ingat lagi siapa yang tentara, dia bawa tentara banyak, Gideon, kemudian disuruh terlalu banyak kata Tuhan. Akhirnya tinggal berapa? 300. Ini juga menceritakan bagaimana Tuhan bisa terlibat untuk mengalahkan perkara yang besar hanya dengan kekuatan yang kecil. Manusia melihat, kok cuma segitu. Makanya saya bilang ya, uang Anda hari ini 100 rupiah, tapi Anda bercita-cita, Anda bilang, Tuhan saya tidak punya rumah, tapi harga rumah ini kok nolnya 5 di belakangnya 100 tadi itu ya. Jangan takut, itu cuma 0,5. Bagi Tuhan, mau minta berapapun, kalau Tuhan bilang hari ini Anda mendapatkannya, Anda mendapatkannya. Karena Tuhan tahu Anda membutuhkannya. Tuhan tahu kok anak-anaknya butuh rumah. Kalau Tuhan tahu Kanaan butuh gereja yang memang permanen, Tuhan tahu waktunya yang tepat. Gak usah hitung duitnya. Anda mau kumpul berapa di persembahan itu untuk bisa beli tanah? Tidak akan bisa kalau jemaahnya cuma segini, maaf. Saya bukan mendiskreditkan Anda. Bahkan gereja di kota saja itu bermobil jemaatnya hanya untuk mengumpulkan, mereka itu sewa per tahun tuh 30 juta. Itu susahnya minta ampun. Karena kenapa? Bayar listrik di kota itu lebih mahal karena ber-AC. Bayar listriknya tiap bulan tuh 2 juta, 3 juta. Persembahannya tiap minggu 2 juta. Kalau 4 minggu berarti 8 juta. Sudah bayar listriknya. Belum lagi sewa ini untuk kan kalau di sana kalau sewa ruko biayanya lebih mahal dari sewa rumah. Ongkos listriknya juga lebih mahal ya, Dev ya, kalau ruko. Lebih mahal. Jadi ada ekstra. Apalagi kalau mereka itu sewanya ada beberapa ruko khusus untuk maintenance-nya dihitung per meternya. Nah loh, itu uang mau ngumpul berapa? M1M lah bilang. Bisa nggak sih? Itu aja persembahannya habis dalam 1 bulan. Karena kenapa? Nanti ada acara, butuh dana lagi. Untuk sekolah minggu, pergi retreat kemana, dana lagi. Malah lebih banyak kurangnya. Jadi saya katakan, kalau Anda berpikir hanya dengan hasil di kotak itu, tidak akan pernah. Tapi berpikir besar bahwa Allah menyertai Kanaan, bahwa Allah ada di sini, berpikirlah seperti itu. Kenapa? Berani membasahi kaki, artinya berani melangkah dengan iman bahwa Tuhan bekerja dengan sempurna. Jadi jangan hanya berdoa, bertindak juga. Ada orang bilang, Tuhan saya sudah berdoa minta pekerjaan, tapi kok nggak dapat pekerjaan. Udah lamar kerja? Belum, lalu. Masa pekerjaan datang di Anda? Saya sudah berdoa 3 tahun, tapi tidak dapat pekerjaan. Kamu ada kirim surat lamaran nggak? Ada cari kerjaan nggak? Enggak. Nah terus, bagaimana dapat kerjanya? Tuhan berkati bisnis ini. Oke, sudah lakukan sesuatu untuk bisnis. Apa ya? Nah kamu bisnisnya apa? Jualan. Oke, sudah iklan kah? Sudah menawarkan? Enggak, dia jualan. Jadi dia jualan nasi apa ya namanya yang dikasih kremes ya kamu di jalan. Dia duduk di situ menung-menung. Dia tunggu orang lewat. Namanya jualan kan harus kreatif. Lakukan sesuatu, buat tulisan beli nasi kremes gratis aqua misalnya. Lakukan sesuatu. Jadi jangan hanya berdoa. Ada tindakan. Hari ini ketika Anda berdoa saja, itu juga tidak berguna. Kalau Anda bicara mau melakukan sesuatu. Kenapa? Belajar dari Yosua. Dia lihat aliran sungai itu sangat deras. Aduh gimana ya? Tapi berani melangkahkan kaki saja dengan iman. Sudah kecelup tuh kakinya. Berhentilah air sungai itu mengalir. Artinya berhentilah masalah yang menakutkan itu. Hari ini berani tidak melangkah dengan iman. Tapi tidak konyol loh ya. Ingat, tidak konyol. Ada orang melangkah dengan iman, berani-beraninya. Saya pinjam uang di bank, Bu. Buat apa? Oh, soalnya saya mau beli tanah. Beli. Terus apa yang digadaikan? Dia gadaikan surat tanah sama dia kan kalau pegawai itu punya surat ya, digadaikan. Ternyata tidak semudah berbicara kalau gadai menggadai. Ada bunga, ditambah bunga lagi. Iya kalau
bunga yang dikasih ke wanita. Ini termasuk bunga tai ayam juga dikasih ya. Bunga berbunga loh, kok jadi besar? Ya nggak mungkin lah Anda pinjam 300 juta, kemudian Anda cuma bayar 300 juta 10.000. Nggak mungkin. Oh, hitung-hitungnya kok jadi 500 juta ya Bu? Berapa tahun? Ya benar begitu. Kami dulu awal-awal cicil rumah harga berapa kok setelah ditutup kok jadi mahal ya. Makanya harus dilunasi dengan cepat. Tapi ya ini tadi, sebelum melakukan itu sudah berpikir tidak. Jangan melangkah konyol. Makanya tadi sekali lagi, balik lagi, direntet dari atas. Yang pertama apa tadi? Ingat bahwa ada penyertaan Tuhan. Tuhan berjanji. Yang kedua, berarti ada hikmat. Baru yang ketiga melangkah. Pertama yakin bahwa Tuhan menyertai. Kedua berdoalah minta hikmat. Ketiga baru melangkah dengan iman. Jangan dibalik. Melangkah dulu, berdoa dulu. Oh iya, baru tahu. Oh iya, ternyata Tuhan menyertai. Salah. Itu yang orang dunia tahu bahwa nasib-nasiban keberuntungan. Jangan dibalik ya. Jadi mulai bahwa yakin dulu bahwa Tuhan menyertai Anda. Kemudian berdoa minta hikmat Allah. Ambil keputusan. Barulah melangkah. Itu yang namanya langkah iman. Jadi itu langkah yang benar. Jangan keliru. Jangan kebalik-balik. Kalau dunia kebalik-balik mana duluan dulu. Pokoknya sak suka udelnya. Makanya udel orang-orang yang tidak percaya itu tidak di tengah. Karena ke samping, karena ke sini, ya, kemana-mana. Karena suka-sukanya buat keputusan. Orang Kristen yang benar-benar takut akan Tuhan, tahu cara hidup yang benar. Makanya tadi dikatakan, judul ini mengatakan bahwa bersama Tuhan menaklukkan tanah yang baru. Hari ini pikirkan apa tanah baru Anda. Usaha Anda kah? Hidup Anda kah, masa depan Anda kah, anak-anak Anda kah? Tanah baru ini adalah pengharapan, keinginan Anda dalam hidup yang sudah Anda taruh di dalam doa dan doakan hingga hari ini. Ingat, akhir tahun ini, jadikan ini menjadi perenungan yang besar buat Anda karena tahun 2026, kalau langkah yang kita tempuh itu benar dari awal dengan benar, 2026, saya percaya kita seperti Yosua. Kita masuk ke dalam tanah Kanaan. Tuhan tidak pernah menunda apa yang menjadi hak kita. Tuhan tidak pernah menunda meskipun terkadang kita hatinya itu jahat di hadapan Tuhan. Tuhan tidak menunda karena Tuhan tahu yang terbaik untuk anak-anaknya. Amin. Mari kita berdoa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan.